Halo, gua dari Teknop ID bersama dengan saya Dimas. Kok saya jadi formal ya? Bersama dengan gue Dimas, pada kali ini gue akan lebih ke merespon video gua. Sebenarnya bukan merespon ya, jadi sebenarnya gue membuat video tentang Samsung Care Plus yang dimana alhamdulillah Samsung Care Plus langsung gercep ya menghubungi gua dan mengklarifikasi beberapa hal. Jadinya memang ada beberapa hal yang gue sampaikan di dalam video tersebut. Mungkin kalian bisa saksikan videonya di sebelah sini atau di sebelah sini ya. Atau di inilah di deskripsi gue bisa masukkan videonya. Jadi di sana gue komplain masalah tentang layanan Samsung Care Plus yang dimana kita sudah membeli Samsung Care Plus ketika membeli Samsung device. Terus kita ketika mau klaim itu kena biaya admin sebesar 375.000. Nah, di situ memang tidak dijelaskan ya yang 375.000 itu untuk biaya administrasi. Di salesnya itu menjelaskan kalau Samsung Care Plus itu gratis dan semacamnya, tapi tidak menjelaskan ada syarat dan ketentuan kayak biaya administrasi, biaya layanan, dan semacamnya. Nah, di sini gue mau klarifikasi dan menceritakan kronologisnya, dan alhamdulillahnya HP gue sudah kembali dan normal ya. Jadi kemarin tuh kendalanya sebenarnya cukup minor untuk sebuah kerusakannya, tapi cukup lumayan signifikan kalau digunakan fungsional untuk menggunakan kamera, karena gua A55 ini kan Samsung A54 ini gue gunakan bisa buat foto, video, dan semacamnya, tapi karena ada goresan di kameranya itu membuat kayak ada bayangan dan juga hasilnya tuh kurang bagus menurut gua. Oke, jadi gini kronologinya. Jadi gua membuat video Samsung Care Plus, terus itu view-nya lumayan lah, cuma memang tidak terlalu trending banget kayak Gadget-In kan dia komplain masalah Samsung Galaxy Z Fold, dia screen protektornya kan lepas. Akhirnya langsung kan dia gercep banget tuh. Nah, tapi kalau gua layanan Samsung Care Plus ini gue baru tahu kalau ada biaya layanan untuk mengklaim dari Samsung Care Plus itu sendiri. Nah, setelah itu gua dihubungi sama pihak Samsung Care Plus yang waktu itu namanya Mbak Deryani Munte. Munti apa Munte ya? Pokoknya Mbak Deryani lah dah. Mbak Deryani ini memang awalnya menghubungi gue secara pribadi melalui WhatsApp. Sebenarnya gue juga agak bingung. Ada kucing. Nobo. Aduh. Lagi syuting. Jadi pihak Samsung Care Plus perwakilannya itu Mbak Deryani menghubungi gue. Terus dia menanyakan soal kronologi. Pertama kronologi pembelian, terus kronologi gua melakukan klaim ya. Jadi ketika gua membeli Samsung A54 dan Samsung ini tidak built-in ya, tapi gua beli lagi Samsung Care Plus dengan harga 700 ribuan atau 600 ribuan, gue lupa. Nah, ketika gua dihadapkan sama salesnya, jadi kan HP gua kan harus dibuka dan dicek segala macamnya untuk memastikan tidak ada kecacatan produk saat keluar dari toko. Nah, mbaknya tuh salesnya tuh menawarkan, masnya mau nggak Samsung Care Plus untuk biaya untuk garansi yang cukup memuaskan lah, kayak misalkan kalau misalkan HP-nya ada kerusakan atau mungkin kebanting atau mungkin layar pecah dan kerusakan lainnya itu gratis gitu. Nah, gue tertarik karena memang gratisnya itu walaupun memang bayar di awal, sehingga gue belilah dengan harga 600-700 ribuan. Kebetulan harga HP-nya itu kalau nggak salah 6,3 atau 6, sekian, tambah Samsung Care Plus sehingga harganya sampai 7 jutaan. Nah, ketika mendekati garansi habis, itu gue kebetulan ada kerusakan pada lensa kameranya. Terus lensa kamera dan juga tadi gue ceritakan performanya jadi jelek dan semacamnya. Terus itu ketika gue klaim, gue kecewa karena ada biaya layanannya. Dan gue ngoceh-ngoceh lah di video sebelumnya. Nah, Mbak Deryani, kalau nggak salah kurang lebih itu videonya beliau menghubungi saya itu ketika videonya itu cukup agak naik views-nya, kurang lebih berapa minggu lah. Beliau menghubungi saya melalui WA pribadi tuh. Saya nggak tahu, kebetulan nggak berani ngangkat. Terus ketika beliau WA saya, Mas, saya dari Samsung Care Plus dan semacamnya ingin wawancara dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Samsung Care Plus. Akhirnya gue cerita-cerita, bla 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 bla, dan akhirnya beliau secara tidak resmi ya, sebenarnya memang beliau meminta maaf atas kejadian yang saya alami dan memang
seharusnya bagian front office atau bagian sales depan itu juga menceritakan atau memberitahu kalau misalkan untuk pengguna Samsung Care Plus yang bukan kelas flagship atau yang kayak misalkan A series, M series, dan seterusnya, itu ternyata kena biaya layanan. Kecuali untuk kecuali untuk produk Samsung yang flagship. Kalau Samsung flagship itu memang tidak dikenakan biaya layanan untuk perbaikan atau masalah kerusakan lainnya. Tapi kalau untuk pergantian HP-nya, itu memang secara tertulis di tabelnya Samsung Care Plus Indonesia itu menyatakan ada biaya layanan untuk pergantian device baru kalau misalkan kerusakannya itu melebihi dari harga tertentu dengan berbagai macam syarat. Gue males lah gue jelasinnya. Nah, jadinya Mbak Deryani menghubungi gue dan alhamdulillahnya gue dilayani dengan diberikan klaim Samsung Care Plus tanpa biaya layanan apapun. Dan akhirnya memang video ini adalah bentuk jasa gue terhadap Samsung Care Plus yang sudah memperbaiki device gue. Dan alhamdulillah device gue terpakai dengan sangat bagus, kameranya juga bagus, jernih, layaknya baru karena ganti backdoor. Backdoor itu kan dia sepaket sama lensanya. Nah, lantas gimana sih cara mengklaim Samsung Care Plus ini gitu? Nah, jadi sebenarnya Samsung Care Plus itu klaimnya tuh mudah. Satu, lewat website bisa mengajukan formulir pengajuan dan bla bla blanya. Tapi kalau lu orangnya malesan, mungkin lu bisa langsung menghubungi nomor teleponnya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk lo bisa mengklaim Samsung Care Plus lo. Jadi yang pertama adalah lo mengisi formulir pengajuan di Samsung Care Plus. Terus yang kedua, lo bisa telepon. Yang teleponnya bisa gue taruh sini ya, gue lupa juga nomornya berapa. Terus yang ketiga, lo bisa datang ke customer service. Kalau menurut gue, mendingan lo klaim secara website atau telepon. Karena kenapa? Karena Samsung Care Plus memiliki fitur atau memiliki kayak semacam kelebihan, yaitu dapat mengklaim device rusak Anda menggunakan seperti kurir ya. Ya gue sebut merek aja lah, Lalamove atau Gojek atau Gosen dan semacamnya. Jadi nanti lu harus membackup file-file lu, terus mencabut SIM card, mencabut microSD dan semacamnya, sehingga nanti itu produk itu Samsung lu tuh kosongan. Lalu dikirim ke Samsung Care, langsung dikirim ke Samsung Customer Service yang dimana nanti ada kurir yang mendatangi rumah lu gitu. Nah, ketika lo sudah mendapatkan pengajuan, jadi nanti ada yang nge-WA lo nih. Jadi yang nge-WA lo itu namanya Bolttech Customer Care. Gue nggak ngerti sih Bolttech Customer Care itu apakah dia pihak ketiga ataukah dia pihak resmi yang diutus oleh Samsung atau gimana. Tapi gue overall WA-nya fast respon kok, walaupun dia WA buat bisnis, WA bisnis ya, tapi cukup cepat ya. Jadi waktu itu gue dilayani sama Mbak Fani, Fani apa Feni ya? Oh ya, Mbak Feni sebagai customer care yang yang melayani gua untuk mengatasi masalah gua. Jadi dan faktanya memang Mbak Feni ini juga melayani gua ketika gua tahu, gua kaget kalau ada Samsung Care Plus itu ada biaya layanan di perbaikannya itu sebenarnya. Ini sih kayaknya orang yang sama, makanya mungkin customernya Samsung Care Plus-nya itu tahu nomor gue dari sana kali ya. Gue juga nggak tahu sih, memang gue cuma screenshot aja sih sebenarnya. Nah, terus ketika gue klaim dan gue chattingan tuh sama WA-nya Bolttech Customer Care ini, dia lu mau datang ke customer service kah, atau mungkin lu mau dijemput perangkatnya secara gratis loh. Ini gratis. Jadi dia lu kirim ke Samsung customer service, dari customer service kirim lu balik itu gratis, nggak ada biaya apapun. Itu yang gua suka banget gitu. Apalagi kalau misalkan lu yang rumahnya jauh-jauh gitu, kayak misalkan lu rumahnya di di Jakarta pelosokan atau mungkin di mana yang susah nyari Samsung Service Centernya, itu sangat worth it banget sih daripada lu harus membuang-buang waktu untuk memperbaiki device lu gitu. Nah, nanti ketika device lu diambil, nanti kan difoto dan segala macam, nanti device itu akan dianalisa sama pihak Samsung Care Plus, dianalisa kerusakannya, nanti dia akan konfirmasi terus biasa kalau untuk konteks gue sih memang tidak ada biaya perbaikan ataupun biaya layanan, tapi mungkin di beberapa kasus mungkin akan ada beberapa hal pertimbangan, kayak misalkan contoh HP lo harus diganti dengan baru atau semacamnya. Nah, sebagai catatan,
Samsung Care Plus ini tuh bisa diproses asalkan lo membayar biaya administrasi sebesar 375.000 ya. Jadi memang karena kebetulan konteks gue ini adalah konteks khusus, jadinya gue digratiskan. Tapi kalau untuk lo klaimnya, jangan lo samakan sama klaim yang lo alamin. Jadi kalau lo mau klaim Samsung Care Plus itu nanti tetap kena biaya 375.000, terkecuali kalau HP lo flagship. Kalau HP lo flagship itu nggak kena biaya layanan. Nah, terus yang berikutnya ketika sudah diproses di sana, HP gue udah diambil, gue dihubungi bla 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 bla, terus gue konfirmasi untuk biaya perbaikannya untuk lanjut, dan perbaikannya pun cukup cepet ya, apalagi HP gue nih Samsung A54 tuh kurang lebih setahun setelah dirilis, jadi nggak tua-tua, masih baru lah tapi nggak tua-tua banget gitu. Nah terus berikutnya gue dihubungi kalau HP gue udah jadi dan gue apakah ada di rumah atau enggak, dibalikin lagi tuh lewat kurir. Itu sangat puas banget lah, gue pelayanannya keren banget Samsung Care Plus ini melalui Boltek Customer Care ini. Dan gue sangat worth it banget lah Samsung Care Plus ini untuk para pengguna yang celadahan kayak gue mungkin ya. Oke, sebenarnya Samsung Care Plus itu tuh untuk orang siapa sih? Untuk orang mana yang harus membeli Samsung Care Plus ini? Kalau menurut gua, kalau lu orangnya yang celadahan, yang nggak suka merusak-merusak gadget dan semacamnya, gua rasa ini worth banget untuk lu beli. Terutama juga Samsung Care Plus yang memiliki produk Nah, Samsung Care Plus ini juga worth it untuk kelas-kelas flagship ya, kayak Samsung Z Fold, terus Z Flip. Itu sangat worth it banget. Kenapa? Karena Z Fold sama Z Flip itu tuh masih rawan ya layarnya. Terutama walaupun memang teknologi sudah cukup berkembang dan cukup maju, terutama di Z Fold yang terbaru yaitu Z Fold 6 dan Z Flip 6. Tapi untuk teknologi layar lipat sejujurnya masih rawan banget. Apalagi kalau misalkan lo orangnya yang masih terbiasa dengan HP-HP yang konvensional, yang bukan layar lipat gitu, tuh worth it banget lah Samsung Care Plus ini. Karena kenapa? Kalau misalkan layarnya rusak, itu layarnya tuh harus diganti satu set dan itu harganya mahal banget. Kalau lo mau klaim garansi biasa, tapi kalau dengan Samsung Care Plus, itu gratis. Nah, terus yang berikutnya, syarat dan ketentuannya apa sih? Sebenarnya syaratnya adalah, yang pertama, lo jangan merusak secara sengaja HP lo. Terus yang kedua, lo jangan sampai HP lo ini, istilahnya, baret-baret dan semacamnya. Jadi kalau misalkan lu lihat syarat dan ketentuannya itu dia tidak mengcover kosmetik dari device-nya atau bahasa artiannya itu adalah baret-baret pada handphone atau mungkin lecet-lecet dan sebagainya, itu dia tidak tercover garansi. Nah, terus yang berikutnya dari segi sisi perbaikan pihak ketiga. Kalau lu memperbaiki Samsung Care Plus, memperbaiki Samsung device lu di toko elektronik yang bukan pihak resmi, terus tiba-tiba lu mau berubah pikiran jadi ngeklaim garansi Samsung Care Plus, nah itu otomatis angus, itu tidak bisa karena tim analisnya gua rasa cukup jago untuk mengidentifikasi hal tersebut. Nah, terus yang berikutnya kerusakan perangkat lunak. Kalau misalkan versi Android, kalau Android itu ada yang namanya root ya. Jadi nge-root itu tuh bisa ngerusak garansi Samsung Care Plus. Tapi kalau misalkan lo nggak root dan normal, itu bisa diklaim. Terus serta ketentuan lain ya mungkin kayak tabel ini, itu ada biaya-biaya layanannya. Jadi semua produk Samsung seperti Galaxy Watch, Samsung Galaxy yang Fold, Flip, terus juga ada Samsung Galaxy A series dan M series, itu semuanya tersedia Samsung Care Plus. Walaupun memang ada biaya lebih untuk membayar garansinya, kecuali jika mereka baru rilis dan Samsung memiliki promo free Samsung Care Plus. Biasanya itu untuk kelas flagship mereka, kayak kemarin Flip 6 sama Z Fold 6 itu juga gratis tuh kalau nggak salah setahun atau 2 tahun. Kesimpulannya, Samsung Care Plus ini sebenarnya worth it banget kalau lu beli, apalagi lu orangnya kalau teladahan. Tapi Samsung Care Plus ini sebenarnya kurang worth it dari sisi pelayanan untuk biaya administrasi untuk kerusakan ringan. Tapi kalau kerusakannya berat, kayak misalkan layar pecah karena batu atau semacamnya, nah itu bisa tuh sangat worth it banget kalau lu ganti layar dan klaim Samsung Care Plus, itu sangat worth it banget karena kalau lu ganti layar itu kan agak jutaan gitu. Nah, sebenarnya banyak hal sih yang mau gue sampaikan ke Samsung Care Plus ya, kayak biaya layanan gue rasa tidak perlu lah gitu, karena kalau lu udah bayar Samsung Care Plus di awal, gue rasa sih tinggal klaim aja, walau bakalan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan
garansi ini, tapi gua rasa mungkin Samsung bisa lebih bijak untuk menentukan harga biaya administrasi ini ya. Sebenarnya akhirnya sih mirip-mirip asuransi ya, asuransi kayak mobil dan semacamnya, yang dimana dia harus ada biaya administrasi dan semacamnya. Nah, terus manfaat Samsung Care Plus juga gue alamin banget. Mungkin gue akan beli Samsung Care Plus untuk kelas-kelas flagship. Kayak misalkan gue ada rencana mau beli tablet yang flagship, atau mungkin gue beli Galaxy Watch. Itu sangat worth it. Gue nggak tahu sih kalau konteks Galaxy Watch itu kan sangat rawan banget ya. Terutama untuk yang suka berpergian outdoor atau mungkin yang hiking dan semacam itu kan sangat beresiko. Apakah itu ditanggung? Itu sih gue kurang tahu. Oke, segitu aja sih video tentang gue Samsung Care Plus, pengalaman pribadi gue yang dimana gue secara pribadi memang dihubungi pihak Samsung, akhirnya gue menjilat Samsung sendiri. Sebenarnya nggak menjilat sih, lebih ke gue istilahnya membalas jasa mereka lah gitu. Untuk artikelnya lebih lengkapnya kalian bisa baca artikel di Teknop ID, websitenya ada di deskripsi. Dan juga jangan lupa like dan komen dan juga subscribe channel ini, karena insya Allah kedepannya kita akan lebih aktif lagi karena kita memberi lensa baru, beli lensa kamera baru. Ini gimana lensanya? Jadi lebih jernih kan, lebih bagus ya, anjay. Terus gue sorry banget untuk pihak Samsung Care Plus, terutama untuk Mbak Deriani. Gue sorry banget Mbak Deriani baru bikin videonya karena kebetulan gue habis nikah. Aduh nopo. Kebetulan gue habis nikah dan juga banyak hal kayak nyusun tesis, mau persiapan sidang tesis dan semacamnya. Akhirnya gue baru bisa buat video ini. Sorry banget nih Mbak Deriani agak telat. Walaupun kasus gue ini sebenarnya sudah close case itu di bulan Julian. Dan akhirnya alhamdulillah bulan Agustus gue bisa pakai HP gue buat foto-foto, buat foto wedding gue gitu. Oke, terima kasih Teknop. Jangan lupa ya untuk mengunjungi website kita di Teknop ID. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Yo, see you Teknop ID.